Hai pemirsa, salam sehat untuk Anda. Tapi apakah Anda punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes yang sampai sekarang belum terkendali? Saksikan setengah jam ke depan, inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat yang akan memberikan solusi kepada Anda. Sekaligus juga di pembukaan ini saya ingin mengundang Anda untuk berbagi riwayat kesehatan Anda, terutama terkait dengan 3 penyakit yang tadi saya sebutkan. Supaya Anda bisa berbagi dengan kami dan banyak pemirsa di Studio 3. Metro TV Jakarta. Hari ini saya kedatangan seorang ibu yang saat ini masih berjuang mengenai kesehatannya. Anda mesti belajar dari kisah beliau dan beliau berbesar hati datang kemari. Orang yang akan counter attack dengan beliau langsung adalah 2 orang praktisi kesehatan yang selalu tampil menyemangati kita semua. Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Saputra. Halo Mas Coki. Sehat ya. Dan buat pemirsa di rumah mudah-mudahan semua sehat. Kalau kurang sehat, ayo semangat untuk meraih kesehatannya kembali. Betul. Karena kita di sini akan belajar dari cerita Bu Mia. Jadi dengarkan baik-baik di acara program Go Healthy. Udah dikenalin duluan sama Mas Nurman. Halo Mas Coki, apa kabar? Baik, dan terima kasih untuk kesediaan waktu Ibu, termasuk berbesar hati ingin berbagi cerita dengan kami supaya nanti menjadi hikmah pembelajaran bagi pemirsa juga. Saya minta pendapatnya Ibu dulu, apakah ini benar atau salah, plus jawabannya. Yang pertama, penyakit tiroid pasti membuat tubuh menjadi kurus. Bu Mia, menurut Ibu benar nggak? Salah. Karena penyakit tiroid itu kan ada 2 jenis, yang hipo dan hiper. Kalau hipertiroid mungkin bisa membuat tubuh menjadi kurus, tapi kalau hipotiroid itu malah kebalikannya, membuat tubuh menjadi lebih gemuk. Jadi pemirsa, jawabannya sudah tepat sekali karena harusnya jawabannya adalah salah. Iya. Betul juga kata Mia tadi bahwa sebetulnya ada 2 cerita kalau bicara mengenai penyakit tiroid. Satu yang namanya hipertiroid. Hipertiroid ini akan menyebabkan ya metabolisme itu jadi tinggi. Karena tinggi metabolismenya, orangnya jadi kurus. Hipotiroid ini hormon tiroidnya kurang, metabolismenya melambat, biasanya akan jadi gemuk orangnya. Jadi tadi salah. Jadi pemirsa, kalau ada yang bilang bahwa penyakit tiroid itu pasti membuat tubuh menjadi kurus, itu adalah pernyataan yang salah. Wah, ini yang kedua sekarang. Bu Mia, benar atau salah? Penderita asam urat tidak boleh konsumsi sayuran. Menurut saya juga salah. Karena ada beberapa sayuran yang masih aman, tidak membuat asam uratnya meningkat gitu. Setuju dengan jawabannya Bu Mia. Yang namanya asam urat ini bukan cuma tentang sayur-sayuran, tapi penyebab utama dari asam urat yang tinggi itu adalah justru dari daging-dagingan yang paling sering, ya, bukan dari sayur-sayuran. Bukannya jero-jeroan. Ya, dari jero-jeroan juga. Jadi dari produk hewani ya Mbak Lula ya. Nah, jadi produk yang nabati sendiri sebenarnya dia menyumbang sebagian kecil saja dari asam urat yang tinggi. Kalau memang sudah ada asam urat yang tinggi, tetap harus konsumsi obat asam urat untuk mengendalikan kadar asam uratnya. Jadi ini benar jawabannya adalah salah. Setuju sama Ibu. Jawaban Ibu tepat bahwa penderita asam urat tidak boleh konsumsi sayuran adalah pernyataan yang salah. Bu Mia, terimalah sebuah penghargaan dari kami karena keteladanan Ibu. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah berpegangan pada kebenaran dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah atau riwayat kesehatan Ibu Mia. Pemirsa mau tahu apa masalah kesehatannya? Saya putarkan videonya. Miandari. Sudah sejak usia 30-an tahun, Mia merasa kondisi tubuhnya menjadi lebih mudah terkena penyakit. Salah satu yang paling ia rasakan adalah tekanan darahnya selalu tinggi. Tepatnya ketika usia Mia menjelang 40 tahun. Tak lama kemudian, ia mulai mengeluhkan kesulitan dalam buang air besar. Bahkan, Mia pernah tidak bisa buang air besar selama 10 hari. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Mia mengalami hipotiroid. Hal ini diketahui dapat mengganggu metabolisme pada tubuhnya. Ia pun merasa sangat khawatir dengan berbagai masalah kesehatan yang terjadi. Apalagi, beberapa waktu lalu, kadar kolesterolnya pernah melonjak hingga 378. Mia berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat dalam menjaga kesehatan. Ia ingin bisa hidup dengan tenang, tanpa dibayang-bayangi lagi oleh penyakit.
Bu Mia, dengan segala daftar sakit penyakit tadi yang sudah kami tayangkan di video, sebenarnya kekhawatiran ibu yang paling utama dalam kondisimu per detik ini kita bicara, apa? Saya itu khawatir kalau sewaktu-waktu terkena stroke. Yang saya baca, yang saya lihat dari pengalaman keluarga atau teman yang pernah mengalami stroke, rata-rata itu asalnya dari darah tinggi, terus ada juga yang obesitas gitu ya, seperti saya. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya berusaha, tapi mungkin belum seoptimal mungkin gitu ya, supaya jangan sampai kena stroke. Dengan daftar riwayat kesehatan yang rapornya merah seperti tadi, apakah sudah menimbulkan hal-hal yang bisa mengganggu kualitas kebersamaanmu dengan keluarga ini? So far masih baik-baik aja ya, alhamdulillah. Cuma ya itu, khawatirnya itu karena saya sendiri malas olahraga terus terang. Terutama setelah beberapa waktu yang lalu ketahuan ada meniskus saya di lutut kiri sobek. Membatasi jenis olahraga yang bisa saya lakukan, dan itu sempat membuat saya down. Downnya itu berhenti olahraga dan sampai sekarang belum mulai lagi. Saya bacakan sedikit riwayat ibu ya dari wawancara kita sebelumnya. Tensi paling tinggi pernah mencapai angka 200. Betul ya. Asam urat di atas 7. Perempuan biasanya di 6 maksimal ya. Itu maksimal. Mas Mbak ya. 7 tapi ini tanpa gejala ya. Ya. Meskipun sudah 7 angkanya. Kemudian kolesterol Anda sempat di angka 378. Ya. Maaf itu tinggi. Kemudian tensi terakhirnya pernah di angka 150-an juga. Ya. Dan kembali kepada pernyataan Ibu Mia, Ibu takut kena stroke. Ya. Tapi ibu nggak mau olahraga, ibu kelihatannya tidak mengubah pola hidup ke mode pola hidup sehat. Berarti ibu makin dekat dengan ketakutan dong. Sebetulnya ya. Mengubah pola hidup, kalau pola makan sudah berubah. Tapi ya karena saya waktu itu memang waktu kolesterol saya tinggi, asam urat tinggi itu memang makannya sedang jorok. Gak bagus banget gitu ya, karena banyak mengonsumsi daging, terus kuning telur gitu. Tapi sekarang itu sudah pelan-pelan sudah saya rubah. Jadi kalau saya makan daging merah sekarang, saya makan daging merahnya lagi mungkin seminggu atau 10 hari kemudian. Oke. Jadi sudah saya atur lah. Jadi saya masih bisa menikmati daging merah, tapi insya Allah aman untuk asam urat dan kolesterol saya. Udah tahu permasalahannya apa gitu, apa yang harus dikerjakan. Terusnya kemudian juga sudah minum obat yang kayaknya lumayan macam-macam nih obatnya kayaknya. Sudah minum obat. Iya, dan macam-macam nih sebetulnya ya. Jadi pemirsa di rumah kalau misalkan punya penyakit, minum obat, angkanya udah lumayan bagus loh sebetulnya. Bukan berarti kita nggak pola hidup sehat. Jadi kalau Mbak Mia sekarang kayaknya pola hidup sehatnya belum sempurna lah kayaknya ya. Satu tadi walaupun cerita mengenai udah meniskusnya ada permasalahan, tapi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Selalu ada pilihan olahraga yang bisa dia kerjakan. Satu. Setuju. Yang kedua, tadi kan udah dikatakan, saya kalau makan, pola makan udah diatur kayaknya ya gitu. Tinggal sekarang adalah istirahatnya harus cukup. Kemudian juga stresnya juga harus kemudian dikendalikan dengan baik. Hati-hati dengan saya stres, saya takut loh kena stroke. Memang apa yang disebutkan tadi dengan angka-angka yang sebegitu tingginya pemirsa, apa yang bisa kejadian? Tersumbatnya pembuluh darah. Di jantung jadi serangan jantung, di otak jadi stroke. Tentu saja itu sesuatu yang menakutkan kalau kemudian tidak dirapihkan angka-angka tersebut. Yang jadi catatan penting untuk Bu Mia sendiri ya, dan untuk pemirsa di rumah juga. Di sini Bu Mia, kalau saya rasa ini kurang begitu bijak. Ya, artinya Bu Mia di sini tahu nih apa yang harus dilakukan, sudah dikasih tahu sama dokternya mau ngapain A, B, C, D, tapi tidak dilakukan, tapi takut dengan sesuatu. Itu artinya tidak bijak. Kalau ibu takut nih ya dengan sesuatu dan ibu tahu cara mengatasinya, ibu harus pekerjakan artinya sesuatu itu ya. Mulai dari ini, pola hidup sehat itu bukan cuma tentang makan, Bu. Pola hidup sehat itu tentang olahraga juga, tentang istirahat yang cukup juga. Kemudian saran dari dokter diikutin juga. Dan pasti ini adalah kita gunakan teknologi. Teknologinya namanya teknologi laser yang dia akan membantu untuk menyehatkan darah dan pembuluh darah. Karena omongannya nggak banyak-banyak sih sebenarnya penyakitnya. Ya hipertensi, ya diabetes, kolesterol tinggi, ya asam urat yang semuanya yang ternyata ada di darah dan pembuluh darah. Jadi memang dia ini semua yang kita kerjakan ini supaya kemudian tujuannya sampai gitu ya, optimal hasilnya gunakan teknologi laser. Inilah saatnya Anda mengubah pola hidup menjadi pola hidup sehat dan mengendalikan tensi Anda ke angka normal.
Cegah komplikasinya dari sekarang sebelum Anda mengalami keterlambatan dan menyesal di kemudian hari. Ayo gunakan alat kesehatan Dr. Laser ataupun Equalaser Ultimate untuk bantu atasi hipertensi, cegah komplikasi. Praktis, mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dr. Laser maupun Equalaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Ayo pemirsa, saya ajak Anda untuk, ini pengingat yang baik ya, menjaga kesehatan tubuh Anda sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan Dr. Laser ataupun Equalaser Ultimate dari Gogomall. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca sekarang. Hey, tim call center kami siap untuk melayani Anda dan manfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk Dr. Laser atau Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Tetaplah bersama kami, segera kami lanjutkan obrolan ini di Go Healthy. Olahraga pada pekerja shift tentunya harus memperhatikan waktu shiftnya. Tentunya olahraga tidak bisa dilakukan pada jam yang sama setiap harinya. Yang perlu diingat adalah waktu istirahat. Sehabis olahraga ada yang namanya masa EPOC, Excessive Post-Exercise Oxygen Consumption, di mana konsumsi oksigen berlebihan setelah olahraga dan bisa mencapai waktu 2 jam. Artinya 2 jam setelah olahraga, orang akan merasa segar dan tidak bisa istirahat atau tidur. Sesuaikan dengan waktu shift Anda agar tetap mendapatkan waktu tidur atau istirahat yang cukup setelah berolahraga sehingga tidak mengganggu shift Anda dan juga daya tahan tubuh Anda. Bu Mia masih bersama kami datang kemari dengan sebuah harapan. Bukan hanya bisa dikuatkan, disemangatin, tapi juga perubahan pola pikir. Bu Mia pernah kena hipotiroid, sampai sekarang masih berlaku. Tensi paling tinggi pernah mencapai 200, asam urat di atas 7 tanpa gejala, kolesterol 378, dan tensi terakhirnya adalah di 150-an. Pertanyaan saya, Bu Mia, kira-kira penyebabnya apa sih? Kesimpulannya memang pola hidup gitu. Mungkin makan sudah baik, tapi yang lainnya ada yang belum seimbang. baik. Ibu sendiri takut nih dengan yang namanya stroke ya. Paling Iya, takut kan itu dengan ketakutan stroke, paling ya. utama. Sebenarnya faktor resiko dari stroke itu banyak sekali Bu ya. Kita bicara tentang yang tidak bisa kita kendalikan dulu nih ya. Yang pertama adalah umur, kemudian genetik, jenis kelamin dan riwayat keluarga. Tapi di sini ada Bu yang bisa kita atur. Ini yang bisa kita kendalikan itu yang pertama adalah stres. Stres ini termasuk tidur juga. Tidur yang cukup, stres yang dikurangin, itu akan menurunkan faktor risiko dari serangan stroke itu sendiri. Kemudian diabetes, alhamdulillahnya Ibu nggak ada diabetes ada, di ya. sini ya. Tapi ini di bawah-bawahnya ini ada ternyata hipertensi, kegemukan dan kolesterol yang tinggi. Nah faktor risiko ini Ibu harus, artinya Ibu harus kendalikan. Dengan Ibu mengendalikan faktor resiko ini, maka Ibu bisa dijauhkan dari yang namanya stroke itu sendiri. Bu Mia, tadi kan Ibu bilang di awal, itu kolesterol tinggi banget, terus asam uratnya bisa di atas 7. Terus kalau angka itu lagi tinggi-tinggi banget, artinya nggak terkendali. Emangnya Ibu ngerasain apa di tubuh? Itu dia tuh Mas Coki. Itu juga yang membuat saya juga ekstra khawatir tuh karena saya tidak merasakan apa-apa. Dulu almarhumah ibu mertua saya kalau merasa tensinya agak tinggi, itu beliau merasa di tengkuknya kaku. Atau ayah saya pada waktu kolesterolnya agak tinggi, dia ngerasa bahunya pegel-pegel. Saya tidak merasakan itu. Bahwa kalau kita nggak kerasa apa-apa bukan berarti kita dalam keadaan sehat. Baik-baik. Dan ini bahaya Ya, justru ya. ini bahaya. Iya. Jadi karena itu kita selalu mintakan kalau bisa yang namanya medical check up setahun sekali. Apalagi pernah tinggi. Karena nggak semua orang yang kolesterolnya tinggi ada rasanya gitu, ada gejalanya, ada kaku di lehernya. Yang tensinya tinggi juga belum tentu ada gejalanya. Yang lebih parah biasanya gula darah yang tinggi
tidak ada gejalanya juga. Ini penyakit-penyakit ini barengan bisa hadir dan kita nggak ngerasa apapun. Kalau kemudian kita punya kolesterol tinggi, punya gula darah tinggi, seperti apa sih gambaran darah kita ya? Ini. Sama-sama kita lihat ya. Nah, ini akan ada 2 gambar. Satu adalah gambaran darah yang normal. Lihat ya, pembuluh darahnya kan dia bulat-bulat rapih, jaga jarak kalau saya bilang ya. Masing-masing jalannya gampang gitu ya. Distancing ya, Mbak. Kita bisa lihat bahwa dia jadi lancar jalannya. Betul. Bedakan sama yang di sebelah. Ini dia nih yang kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tambah asam urat dan lain-lain. Yang namanya si sel-sel darah itu saling menempel. Bentuknya saja enggak yang seharusnya tidak normal begitu, tidak bulat, tidak bundar. Nah, kalau sudah seperti itu banyak resiko yang bisa kejadian. Salah satunya adalah terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Ini adalah gumpalan dari sel-sel darah yang kita sebut namanya trombus. Kalau kemudian dia berada di pembuluh darah kita yang besar, dia masih bisa lewat. Tapi kalau kemudian masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, bisa terjadi sumbatan. Kita lihat sama-sama ya. Tadi saya katakan kalau punya kolesterol yang tinggi gitu ya, nanti pembuluh darah kita itu seperti ada keraknya. Yang kuning-kuning ini keraknya nih. Yang namanya kolesterol itu bukan menempel, tapi masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kalau udah dia sempit, bareng-bareng kumpul di sana, yang kejadian adalah gumpalan menyumbat. Waktu terjadi sumbatan ini tinggal dilihat sumbatannya di mana. Di jantung, serangan jantung, otak jadinya kemudian stroke, itu yang tidak kita inginkan dengan ditakuti sendirinya. sama bumi ya, stroke tadi kan. Nah, kalau kemudian teknologi laser hadir, apa sih yang bisa dikerjakan? Teknologi laser punya 3 warna laser di sini, ada biru, ada yang namanya kuning dan merah. Apa yang terjadi dengan trombus? Ini gumpalan sel-sel darah ini, dia akan diuraikan. Kalau sudah diuraikan, dia bisa melewati pembuluh darah baik yang besar maupun yang kecil. Harapannya apa sih? 1, kita mencegah terjadinya sumbatan. Satu lagi nih Mbak Lula, ya permasalahan dari Ibu Mia sendiri ini adalah hipotiroid ya. Kalau kita berbicara tentang hipotiroid, maka kita berbicara tentang metabolisme yang menurun. Nah, metabolisme dari Ibu Mia sendiri yang menurun, ini berarti mengakibatkan ini tadi, kolesterolnya jadi tinggi karena nggak bisa diproses sama tubuh kita. Kemudian asam urat yang tinggi. Dan bisa jadi bagi pemirsa di rumah hipotiroid juga, ini adalah gula darahnya yang tinggi. Nah, teknologi laser ini bisa membantu di mana sih pada orang hipotiroid? Nah, jadi teknologi laser ini nanti akan mengaktifkan sel-sel di tubuh kita. Jadi sel tubuh kita yang tadinya ini dia sudah menurun aktivitasnya, karena bisa jadi karena hipotiroid atau karena penuaan, proses penuaan, akan diaktifkan kembali sehingga sel-sel di tubuh kita ini jadi lebih aktif untuk mengubah yang namanya gula darah dan lemak darah diubah menjadi energi lagi. Teknologi laser yang kita bahas dari tadi di sini adalah teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan, Ibu. Jadi nanti teknologi laser ini akan menyinari pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Dengan dia menyinari di pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita, maka dia akan efeknya ke seluruh tubuh kita. Selain cuma di sini, tapi juga ada di yang bagian hidung kita. Ini kita sebutnya sebagai intranasal. Dengan adanya ekstensi ini, maka yang namanya nitric oxide itu akan diproduksi lebih banyak dan melancarkan aliran darah di area kepala dan mencegah terjadinya serangan stroke. Nah, ada satu keluhan lagi dari Ibu Mia, kita jangan lupakan bahwa beliau tuh pengen banget loh balik lagi olahraga, tapi yang mempengaruhi mood atau mentalnya untuk malas berolahraga, salah satunya adalah karena ada cedera atau peradangan. Boleh disebut seperti itu, apa solusinya, Mas Nurman? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang cedera, nah di sini teknologi laser juga bisa membantu untuk mengurangi proses peradangan di area-area tertentu di tubuh kita. Misalkan pada kasusnya Bu Mia, mendiskusinya di mana yang bermasalah? Di lutut kiri ya. Nah, berarti teknologi laser ini bisa kita tempelkan di area di lutut kiri tersebut. Dengan kita tempelkan secara rutin di area tersebut, maka proses peradangan yang tadi menyebabkan dia rasa nyeri, ini akan dikurangi sehingga rasa nyerinya jadi berkurang dan efek lanjutnya apa? Kita jadi lebih pede untuk olahraga dan berkegiatan fisik. Untuk lebih meyakinkan Ibu tentang manfaat penggunaan teknologi laser, inilah contoh sebagian masyarakat yang mau bercerita sama Ibu dan pemirsa lainnya bagaimana mereka merasakan manfaat kesehatan meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Dulu saya suka darah tinggi,
kolesterol, gula darah, asam urat. 4 bulan lalu saya periksa ginjal saya agak ada masalah katanya. Saya periksa check up, gula darah normal, asam urat normal, kolesterol normal, dan ginjal saya bagus kata dokternya. Semuanya normal, puji Tuhan. Saya bersyukur. Saya harap cerita dari masyarakat Indonesia barusan menginspirasi Bu Mia. Mulai saat ini untuk mengambil langkah segera, take action dan bijaksana dengan penggunaan teknologi laser. Bu Mia ini masalahnya apa sih pemirsa? Hipertensi, tekanan darah sistolik yang sering di atas 130. Ya bahkan suatu ketika pernah sampai 200 pemirsa. Beliau juga mengalami hipotiroid, kadar kolesterol juga tinggi, 378. Bu, ini nggak bisa didiemin begini aja. Kami ingin membantu Ibu. Ibu Mia, inilah suatu anugerah, kesempatan yang Ibu harus terima. Ini adalah teknologi laser yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lula sama Mas Nurman. Terima kasih untuk Go Healthy, terima kasih untuk GoGoMall. Saya akan menggunakan alat ini seoptimal mungkin dengan harapan saya bisa menjadi lebih baik. Kedepannya saya juga akan menceritakan apa hasilnya setelah menggunakan alat ini untuk informasi ke masyarakat luas. Bu, lekas sembuh, lekas pulih, Amin, amin. lekas berubah Bu ya, sepulang dari studio ini. I will. Tepuk tangan dulu. Yeay. Silakan duduk Bu Mia. Apa saja yang Ibu dapatkan dari perbincangan ini? Ya, saya mendapatkan ilmu juga tambahan ilmu dari dari Mas Nurman, dari Mbak Lula, juga dari Mas Coki, dari pemirsa yang sebelumnya sudah pernah mengikuti acara ini. Saya berharap acara ini menjadi lebih banyak ditonton oleh orang. Amin. Banyak yang lebih mendapatkan manfaat dari acara ini. Amin. Pemirsa, ini saatnya Anda mengambil keputusan untuk melakukan pola hidup sehat, mesti konsisten menjalaninya, dan lengkapi upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser untuk hasil yang optimal. Gunakan AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. 2 teknologi, 1 alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan jika semua hal itu teratasi, tentu saja Anda juga terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara itu, ada teknologi NMES, ini yang satu lagi pemirsa. Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Harapannya adalah ketika otot dan saraf distimulasi, maka akan membantu perbaikan atau fungsional secara progresif. Bagi Anda yang nggak punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik Anda melakukan pencegahan dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Inilah syarat upaya optimal Anda untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser Ultimate maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi kami sekarang juga di nomor yang tertera di layar. Tim call center sudah siap untuk angkat telepon Anda dan membimbing Anda sampai Anda bisa mendapatkan alat kesehatan ini. Jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate, silakan manfaatkan layanan konsultasi dengan dokter kami. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, sekaligus bergaransi dan terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGoMall. Bu Mia, terima kasih. Para praktisi kesehatan, Mbak Lula, Mas Nurman. Semua yang kami bicarakan di sini adalah untuk Anda pemirsa, dan kami percaya ini membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Saya Coki Sitohang memohon saran, kritikan, dan masukan dari Anda untuk dikirimkan ke alamat email berikut ini. Demikian, Go Healthy untuk sementara. Kami akan kembali menjumpai Anda di waktu terbaik. Ciao.